Terima kasih. Saya Polisi dari Negeri Satu ini. Pengaruh ini terhadap perkembangan kepribadian anak ini memang kalau saya baik itu positif maupun juga negatif. Kalau dari positifnya dari belajar luar negatifnya juga. Yang belum kami temukan dari sini bahwa menurut saya akses dari perkembangan dari kebudayaan yang menyimpang ini semuanya itu diawali dari rumah, dari luar. Lembaga yang paling kecil yang dilakukan sekolah itu adalah luar. Oleh karena itu kami ingin pada kesempatan ini yang pertama usul, yang kedua ini juga mempertimbangkan. Yang pertama bahwa lembaga-lembaga kerjaan yang ada ini bisa melakukan edukasi kepada orang tua. Kalau kita berhubungi pembicara-pembicara di sekolah, itu adalah bisa mengedukasi wali murid yang ada di sekolah. Yang kedua juga kalau memang lembaga ini hanya satu, kemudian dari tangan barangkali kita ini perlu dilatih atau diberikan ajar bagaimana kita bisa mengedukasi orang tua murid dan murid juga di dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara positif. Karena dalam teknologi ini tidak ada yang bisa menggunakan. Informasi masuk, ada yang disebar secara umum. Nabi sendiri kan juga berdakwah pada orang banyak, tapi Nabi tidak pernah berdakwah pada kelompok-kelompok kecil. Setelah berubah kelompok-kelompok kecil masuk pada kehidupan semua. Kita pernah di situ kita gali persoalannya apa, termasuk memberikan informasi, edukasi dan konsultasi. Paket yang ketiga. Center Kominfo sudah mereka untuk memberikan masukan-masukan bagi orang tua. Yang ketiga, perlu memanfaatkan sekolah untuk tidak cuma komunikasi selatan, tapi conversation. Termasuk yang antaranya memasukkan nilai-nilai tadi ke HP-nya. Misalnya untuk sholat tahajud, satu orang maaf diri satu guru untuk bangun lagi dan sesuatu aturan yang kirim ke teman-temannya atau teman ke teman-teman itu kita lakukan. Nabi pernah kita penanganan mental dan lemahnya pengetahuan kita tentang bagaimana mendampingi anak-anak. Ini kognitif psikososial anak. Di usia SD, terutama yang kelas 1 sampai kelas 3, mereka itu sebenarnya punya inisiatif melakukan sesuatu dan harus dikenal. Ya, nanti rutinnya kita nanti. Nah, ini salah satu trik manajemen kelas ya, dengan tahu pada orang ini. Nah, inisiatif dan merasa bersalah. Artinya anak SD itu kalau dibangkitkan inisiatifnya, maka dia bisa melakukan yang terbaik. Akhirnya salah satu dia makin terlibat dalam di psikososialnya seperti itu. Ya. Nah, tadi yang di kelas 3 sampai kelas 6, mereka memiliki kemampuan sebenarnya untuk yakin pada kemampuannya, tapi juga rendah diri. Berapa banyak orang tua itu mengatakan, anakku ini di rumah bisa, kenapa di rumah tidak bisa? Atau sebaliknya, coba dengan ini di sekolah bisa, tapi kenapa di rumah seperti itu? Itu karena dia merasa mampu, tetapi di sisi lain dia juga merasa rendah diri. Maka fokuskan di kemampuannya, jangan rendah diri.
Yang lebih parah lagi, anak-anak usia SMP SMA, mereka sedang mencari identitas diri, tapi kenyataannya mereka confused karena lingkungan di rumahnya tidak sama dengan lingkungan di sekolah. Di kota besar, sekolah di kelas yang bagus, orang tuanya kalau ambil rapot pakai musik itu di tempat parkir, karena syaratnya harus pakai musik. Di tempat parkir dia pakai. Di rumah di kantor kalian. Anak mendidik bagaimana aku bingung kan tidak boleh. Kata papa, papa nggak ada. Kalau ada orang mengganti nakutan maksudnya, bilang katanya papa nggak ada om. Yang betul. Nah ini problem seksual, problem guru dan problem orang tua. Pada akhirnya menjalankan kejadian seorang ayah yang menjual ginjal. Tadi pagi juga siang sebelum saya seminar ini ditelepon oleh RRI bagaimana pendapat saya tentang jabatan yang ditahan itu. Ya, akhirnya disampaikan tamu. Tapi fenomena ini akan terjadi. Dan bagaimana peran masyarakat untuk misalnya mengenali tokoh yang sekolah yang terus ditahan di kota besar ini saya jalan. Saya dengan profesional dan unsur gerak untuk antar besar, di mana nanti masjid, posyandu dan lain sebagainya bisa dijadikan pembelajaran bagi anak-anak yang tidak terlalu